Parti Liani bukan pekerja migran kemarin sore di Singapura. Sudah lama dia bekerja di sana sebagai ART sejak tahun 97 ketika usianya di awal 20-an. Di tahun 2007 ketika genap 10 tahun bekerja di Singapura, Parti mendapat majikan baru yakni keluarga Liu yang terpandang, kaya raya, dan tinggal di kawasan elit Chancery Lane. Keluarga Liu terdiri dari sang ayah Liu Mun Leong, sang ibu Eng Lai Peng, dan 2 anak yang salah satunya bernama Carl bersama istrinya Heather. Bapak Liu dikenal sebagai bisnisman dan pernah menjabat chairman Bandara Changi, Singapura. Sang anak Carl seorang banker. Meskipun sudah menikah dan memiliki anak, awalnya sempat tinggal bareng orang tua. Namun kemudian pindah menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua, masih di Chancery Lane. Tidak terasa waktu terus berlalu, sudah memasuki tahun 2016, berarti sudah 9 tahun Parti bekerja di rumah keluarga Liu. Sebagai ART, dia melakukan tugasnya dengan baik. Terbukti keluarga Liu terus memperpanjang kontrak dan mempekerjakannya. Namun suatu hari terjadi hal yang tidak disangka-sangka. Pada 28 Oktober 2016 pukul 11 siang, Carl dan ibunya Eng dengan didampingi 2 orang wakil dari agensi yang mempekerjakan Parti mendatangi Parti. Saat itu Bapak Liu tidak ada karena sedang melakukan kunjungan bisnis ke luar negeri. Dan Carl mengatakan dia mendapat perintah dari sang ayah untuk memecat Parti. Tentu saja Parti terkejut. Apa alasan saya dipecat? Carl mengatakan selama ini barang-barang di rumah orang tuanya kerap hilang dan Parti dicurigai telah mencurinya. Parti yang merasa difitnah membantah, tapi Carl tetap ngotot. Parti yang gusar dituduh mencuri, marah dan menuding Carl jahat sekali. Tuhan akan menghukummu. Parti mengancam akan melaporkan aksi asal tuduh itu kepada MOM atau Ministry of Manpower, yakni Kementerian Ketenagakerjaan Singapura. Namun Carl tidak bergeming dan menegaskan, kamu hanya punya waktu 2 jam untuk berkemas. Parti yang kalang kabut buru-buru berkemas. Dia keluarkan seluruh barangnya dan menaruhnya di lantai di luar kamar tidur dengan disaksikan pihak agensi. Dia meminta box besar kepada Carl untuk tempat packing barang-barang. Tak lama kemudian, 2 sopir keluarga Liu yakni Ismail dan Robin datang membawa 3 box berukuran jumbo untuk tempat barang-barang Parti. Pihak agensi mengingatkan, kamu hanya punya waktu 2 hingga 3 jam untuk berkemas dan harus pergi jam 2 siang. Untuk mempercepat packing, Parti dibantu Ismail dan Robin. Seluruh proses packing diawasi oleh Carl, sang ibu Eng juga perwakilan dari agensi. Usai packing, Parti melakban box pertama berkali-kali agar aman lalu menuliskan alamatnya di box itu. Sebelum Parti melakban box kedua dan ketiga, perwakilan dari agensi berkata, waktumu habis, kamu harus pergi. Akhirnya Ismail dan Robin yang melakban box kedua dan ketiga dengan seadanya. Parti lalu minta bantuan Carl agar nanti mengirimkan ketiga box ke alamatnya di Indonesia yang sudah ditulisnya di box pertama. Parti juga mohon agar Carl menanggung biaya pengiriman. Tapi Carl menolak. Namun perwakilan dari agensi menyarankan agar Carl menuruti permintaan Parti supaya semuanya segera beres. Akhirnya Carl mengiyakan. Dan demikianlah ketiga box jumbo berisi barang-barang Parti ditinggal di rumah keluarga Liu untuk nantinya dikirim ke alamat Parti di Indonesia. Sedangkan Parti keluar dari rumah majikannya dengan membawa koper dan tas. Jadi tercatat Parti bekerja pada keluarga Liu sejak Maret 2007 hingga 28 Oktober 2016. Sebelum Parti pulang ke Indonesia, agensi menanyakan apakah Parti ingin mengajukan komplain ke Kementerian Ketenagakerjaan, tapi Parti menolak dan memilih pulang ke Indonesia. Demikianlah hari itu juga 28 Oktober, Parti kembali ke Indonesia dan tiba di kampungnya di Desa Kebon Agung, Sawahan, Nganjuk. Mungkin Parti berpikir semuanya sudah beres. Dia tidak tahu ada konspirasi besar yang tengah disusun untuk menjebak dirinya. Begini ceritanya. Setelah Parti kembali ke Indonesia, esoknya pada 29 Oktober 2016, Carl, Ibu Eng, dan Heather, istri Carl, langsung membongkar 3 box jumbo milik Parti. Mereka memeriksa dan mengeluarkan isinya, lalu merekam barang-barang tersebut yang menurut mereka sebagian merupakan barang milik keluarga Liu yang dicuri Parti.
Esoknya, 30 Oktober, keluarga Liu melaporkan hal itu kepada polisi bahwa mantan ART mereka Parti Liani, warga Indonesia, telah mencuri barang-barang mereka. Setelah itu, keluarga Liu memasukkan kembali barang-barang ke dalam box meski tidak jelas apakah barang-barang yang dimasukkan itu sama dengan barang-barang yang tadinya dikeluarkan. Mereka juga mengambil beberapa barang dari box untuk digunakan sehari-hari. Ketika menerima laporan dari keluarga Liu, polisi Singapura tentu saja tidak bisa menangkap Parti sebab wanita itu telah kembali ke Indonesia. Namun nama Parti masuk dalam blacklist daftar hitam. Sementara itu, Parti yang berada di kampungnya di Nganjuk tenang-tenang saja. Sebulan berlalu, Parti memutuskan kembali ke Singapura menjadi ART. Dan pada 2 Desember 2016, dia pun berangkat ke Singapura. Pukul 9 malam begitu tiba di Bandara Changi, Parti diringkus polisi. Bukan main terkejut dan panik Parti. Mengapa dirinya ditangkap? Polisi mengatakan mereka menangkap Parti atas laporan keluarga Liu bahwa Parti telah mencuri barang-barang milik mereka. Dunia Parti seolah runtuh. Dia tahu dirinya tidak bersalah, tapi apa yang harus dilakukannya? Dia tidak punya uang, tidak punya kuasa dan hanya pekerja migran di negara orang. Mampukah dia melawan tuduhan keluarga Liu yang terpandang dan kaya raya? Proses hukum Parti pun mulai berjalan. 8 bulan setelah ditangkap di Bandara Changi pada Agustus 2017, persidangan Parti digelar di pengadilan tingkat pertama atau State Courts di Singapura. Jaksa mendakwa Parti telah mencuri barang-barang milik keluarga Liu, antara lain berupa 120 potong pakaian, jam tangan Gerald Genta seharga kurang lebih 100 juta, 2 iPhone, peralatan dapur, dan sejumlah perhiasan. Jadi total barang yang dicuri Parti mencapai 144 item dengan nilai hampir mencapai 500 juta rupiah. Menurut pengakuan Bapak Liu, majikan Parti, sudah lama dia kerap kehilangan barang-barang, namun sempat diam saja karena tidak yakin Parti pencurinya. Tapi semakin lama dia semakin tidak nyaman, sehingga kemudian saat dirinya berada di luar negeri, dia perintahkan anaknya Carl untuk memecat Parti. Parti membantah dakwaan padanya. Dia tidak pernah mencuri barang-barang yang disebutkan itu. Seluruh barang-barang yang ada di 3 box jumbo merupakan barang yang dibelinya sendiri, barang yang dibuang kemudian diambilnya, atau barang yang diberikan kepadanya. Kasus Parti mendapat perhatian dari HOME atau Humanitarian Organization for Migration Economics atau Organisasi Kemanusiaan bagi Pekerja Migran yang kemudian mengupayakan agar Parti bisa bebas sementara dengan jaminan. Pada April 2018, Parti bisa keluar dari tahanan dan ditampung di shelter milik HOME selagi menjalani proses hukum. Pihak HOME kemudian minta bantuan seorang lawyer yakni Anil Balchandani yang setuju untuk menjadi kuasa hukum Parti secara pro bono atau gratis. Demikianlah persidangan Parti terus berlanjut dan akhirnya pada Maret 2019 hakim menyatakan Parti Liani bersalah telah mencuri barang-barang milik keluarga Liu. Tapi senilai $10.000 Singapura, bukan $50.000 atau hampir mencapai 500 juta rupiah seperti dakwaan awal. Parti dijatuhi vonis 2 tahun 2 bulan penjara. Parti yang merasa dirinya tidak bersalah lewat lawyer atau kuasa hukumnya Anil Balchandani kemudian mengajukan banding. Nah, di tingkat banding terbongkarlah persekongkolan menjebak Parti yang dilakukan keluarga Liu. Ceritanya begini, ketika Carl dan sang istri pindah dari rumah orang tuanya dan menempati rumah sendiri masih di lokasi yang sama di Chancery Lane, Parti kerap diminta bekerja juga membersihkan rumah dan kantor Carl. Hal tersebut diakui Bapak Liu dan istrinya Ibu Eng bahwa mereka pernah menyuruh Parti bekerja di rumah anak mereka Carl sebanyak 3 kali, masing-masing dengan bayaran $20 Singapura atau hampir Rp200.000. Selain itu, Ibu Eng, Carl, dan istrinya Heather juga menyuruh Parti membersihkan kantor Carl beberapa kali. Jika keluarga Liu mengaku mereka hanya menyuruh Parti beberapa kali membersihkan rumah dan kantor Carl, lain lagi pengakuan Parti. Parti mengatakan selama setahun, seminggu sekali, dia disuruh membersihkan kantor Carl. Nah, pekerjaan ekstra ini akhirnya membuat Parti keberatan. Bukankah sejak awal menurut kontrak kerja, majikannya adalah Bapak Liu, dan dia hanya bekerja di rumah Bapak Liu? Mengapa kini dia disuruh bekerja ekstra membersihkan rumah dan kantor Carl secara rutin? Parti pun protes, tapi keluarga majikannya tidak terima.
Parti mengancam akan melaporkan keluarga Liu kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, mendengar ancaman itu, keluarga Liu kebakaran jenggot dan menyusun senario menuduh Parti mencuri barang-barang mereka. Sebab itulah, setelah 9 tahun bekerja, mendadak mereka memecat Parti tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal itu sengaja dilakukan agar Parti segera kembali ke Indonesia dan tidak sempat melaporkan pelanggaran yang dilakukan keluarga Liu kepada Kementerian Ketenagakerjaan Singapura. Tak cukup sampai di situ. Untuk memastikan Parti bungkam, mereka pun melaporkan kepada kepolisian Singapura dan memfitnah Parti telah mencuri barang-barang mereka agar jika Parti nanti kembali ke Singapura, wanita itu akan langsung ditangkap dan tidak akan melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan dan selanjutnya tidak akan bisa lagi masuk ke Singapura. Kuasa hukum Parti mengatakan, jaksa gagal menguak kolusi yang dilakukan keluarga Liu. Jaksa juga gagal membuktikan bahwa barang-barang milik keluarga Liu dicuri oleh Parti. Tidak masuk akal Parti mencuri dan memasukkan barang-barang curian tersebut ke dalam box jumbo. Sebab setelah sebulan berada di Indonesia, Parti bahkan tidak peduli box itu tidak dikirim majikannya kepadanya. Jika Parti mencuri barang-barang berharga bernilai tinggi tersebut, bukankah dia seharusnya ingin box tersebut segera dikirimkan ke Indonesia? Mayoritas barang-barang yang dicuri Parti diklaim Carl sebagai miliknya. Namun pengakuan pria itu diragukan sebab dia tidak bisa menjelaskan dengan meyakinkan kapan barang-barang itu dibeli dan digunakannya. Misalnya, dia mengatakan Parti telah mencuri sebuah dompet miliknya yang merupakan hadiah dari keluarganya. Padahal keluarganya membantah menghadiahinya dompet itu. Keganjilan lainnya, Carl ngotot sejumlah pakaian wanita di dalam box milik Parti adalah miliknya. Tapi bukankah Carl laki-laki? Mengapa dia mengklaim pakaian-pakaian wanita di dalam box Parti miliknya? Carl kemudian memberi jawaban ngawur bahwa dia seorang crossdresser alias pria yang suka memakai pakaian wanita. Namun anggota keluarga lainnya membantah dan mengatakan tidak pernah melihat Carl memakai pakaian wanita. Hakim menilai Carl berbohong. Kesaksiannya dinilai penuh kontradiksi, tidak konsisten, dan seringkali bertentangan dengan bukti maupun keterangan saksi lain. Demikianlah akhirnya pada tahun 2020, sebab seluruh bukti lemah dan hanya asal tuduh, hakim membatalkan vonis penjara Parti dan menyatakan Parti tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan. Namun meskipun Parti dibebaskan, keluarga Liu tidak terkena sanksi hukum terkait perbuatan mereka mempekerjakan Parti Liani secara ilegal di rumah dan kantor Carl. Dalam sebuah wawancara, Anil Balchandani mengatakan dia sangat menghargai keteguhan hati Parti Liani. Sebagai pekerja migran yang sendirian di negara asing, Parti harus memikirkan bukan hanya proses hukum, tapi juga biaya hidup di Singapura dan keluarganya di Indonesia. Banyak orang dalam posisi seperti itu mungkin akan menyerah dan mengaku bersalah agar kasus cepat selesai. Tapi Parti memilih jalan yang lebih berat. Di persidangan tingkat pertama dia tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Padahal seandainya dia mengaku bersalah, hukumannya bisa lebih ringan dan dia sudah lama kembali ke Indonesia. Keputusan untuk terus berjuang hingga tingkat banding membuat proses hukumnya jauh lebih panjang. Namun berkat dukungan organisasi kemanusiaan HOM, membuat Parti mampu bertahan hingga akhirnya di tingkat banding dirinya dinyatakan tidak bersalah. Kabar tentang bebasnya Parti disambut gembira oleh keluarga di Kebon Agung, Sawahan, Nganjuk. Mereka ingin Parti segera pulang kampung. Kasmi, ibu Parti yang sudah sepuh berusia 90 tahun, tidak diberitahu tentang kejadian yang menimpa Parti di Singapura, sebab keluarga khawatir nanti kondisi kesehatannya memburuk. Di kampungnya, sejak dulu Parti dikenal baik dan dermawan. Selama bekerja di Singapura, Parti sudah 2 kali pulang kampung dan selalu memberikan uang saku kepada saudara dan tetangga, juga mengirimkan paket baju layak pakai untuk dibagikan kepada saudara dan tetangga. Seorang tetangga mengatakan jiwa sosial Parti tinggi. Jika ada warga yang minta bantuan beras atau patungan untuk pembangunan di sekitar rumahnya, Parti akan langsung memberikan. Tak hanya itu, Parti juga mengizinkan rumahnya seluas 450 meter persegi yang dibeli tahun 2016 seharga 100 juta dipergunakan secara gratis untuk kegiatan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan kegiatan posyandu warga. Parti juga yang membayar listrik dan air rumah tersebut, sehingga pengurus PAUD tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.
Demikianlah selama 4 tahun Parti tidak bisa keluar dari Singapura karena harus menjalani proses hukum yang panjang. Namun setelah dinyatakan bebas, Parti akhirnya bisa bernafas lega dan kembali ke kampungnya di Nganjuk pada Januari 2021. Lalu bagaimana kehidupan keluarga Liu? Bapak Liu Mun Leong setelah pengadilan banding membebaskan Parti, mengundurkan diri dari seluruh jabatannya, baik publik maupun swasta pada September 2020. Sedangkan sang anak Carl pada April 2023 dijatuhi hukuman 2 minggu penjara karena memberikan keterangan palsu kepada hakim dalam persidangan Parti Liani. Carl juga didiagnosa menderita penyakit Parkinson. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.